Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi flu burung atau afuan influenza. Mata kuliah virologi. Anggota kelompok dari kelompok 3 ada saya sendiri, Janet Arape, dan ada Demince Milka Kogoya. Isi presentasi kami ada pendahuluan yang pertama, yang kedua penyebab virus, yang ketiga struktur dari virus, yang keempat mekanisme penularan dan gejalanya, yang kelima penanganan vaksinasi, dan yang keenam adalah kesimpulan. Flu burung atau dalam bahasa Inggris avian influenza yang disingkat dengan AI. Penyakit ini adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus influenza yang telah beradaptasi untuk menginfeksi burung. Penyakit ini dia dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang tinggi karena membunuh ternak dalam jumlah yang sangat besar. Terkadang juga mamalia termasuk manusia dapat tertular oleh flu burung tersebut. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Demince. Berikutnya kita masuk pada penyebab. Flu burung disebabkan oleh virus influenza A dari genus Alpine Fluenza virus dari famili Ornithospiridae. Ia tergolong dalam grup B dalam klasifikasi Baltimore, yaitu virus dengan RNA utas tunggal negatif. Unggas yang terinfeksi flu burung akan mengeluarkan virus melalui air liur, lendir, dan kotorannya. Seseorang dapat tertular virus ini ketika tidak sengaja menelan atau menghirup percikan cairan tubuh atau kerongkongan unggas yang terinfeksi. Ini adalah struktur dari virus influenza A. Ada bagian lipid bilayernya, ada matriks protein M1, ada di dalam lingkaran itu ada RNA polimerase, ada ion Chanel atau M2, ada viral RNA atau vRNAs, dan nukleoprotein, ada NA atau neuraminidase, dan ada hemagglutin. Ini adalah struktur dari virus influenza A. Next slide. Oke, di sini, di gambar sini ada bagian sifat dasar dari reseptor virus influenza A. Kita bisa lihat sendiri, yaitu penularannya itu ada pada bebek, unggas, dan hewan lain. Dan paling di bawah itu mamalia, yang termasuk juga manusia, juga dapat tertular oleh virus tersebut. Nah, dan gambar yang kedua adalah bagan patogenesis dari epidemiologi influenza unggas. Dengan garis yang terputus-putus ini adalah menunjukkan penghalang atau barier dari spesies tersebut, dan penularannya juga ini disebabkan dari unggas dan bisa tertular juga kepada hewan yang lain ataupun tertular kepada manusia. Next slide. Berikutnya akan dijelaskan oleh Demince. Oke, kita masuk pada gejala dari flu burung sendiri. Yang pertama yaitu bekerja sebagai peternak atau penjaga unggas sendiri atau tinggal dekat peternakan unggas atau pasar atau tempat penjualan unggas sendiri dapat mempengaruhi gejala itu yang akan terjadi kepada manusia, mudah sekali terserang. Yang berikutnya yaitu bekerja sebagai tenaga kesehatan yang merawat penderita flu burung. Dan yang berikutnya yaitu pergi ke daerah atau tempat terjadinya wabah flu burung. Tentunya ini semua sangat berdekatan dengan peternakan atau unggas ini sendiri yang dapat menyebabkan gejala atau penyebab terkena penyakit flu burung sendiri. Untuk penularan, yang pertama yaitu penularan antara sesama, penularan ke manusia, dan penularan ke mamalia lain. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa kontak langsung atau berdekatan langsung dengan tempat peternakan atau unggas tersebut dapat terjadi penularan yang sangat signifikan, dan juga penularan ke manusia seperti berada dekat dengan tempat peternakan, dan juga penularan dari unggas itu sendiri terhadap mamalia lain.
Oke, di sini bagaimana kita dapat mencegah agar tidak terjadinya flu burung. Penanganan atau pencegahan ini kita dapat lakukan dengan tidak menyentuh atau melakukan kontak langsung tanpa pelindung atau mensterilisasikan. Kita langsung menyentuh hewan itu dengan tangan yang kosong, tidak memakai pelindung. Jadi agar tidak terkontaminasi dengan hewan yang telah atau sudah ada gejala flu burungnya. Kedua, hewan yang sudah ada gejala flu burung atau kita sudah lihat terinfeksi dengan virus flu burung, kita harus segera membakarnya. Dan yang ketiga, pada gambar yang ketiga ini kita harus menjaga agar tempat kita berternak atau tempat hewan unggas tersebut berada, kita harus tetap menjaga kebersihan kandangnya dan juga menjaga area kebersihan yang ada di sekitar peternakan unggas tersebut. Selanjutnya, pada gambar berikutnya kita harus menggunakan pelindung seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jika kita tahu itu hewan sudah terinfeksi dengan virus influenza, kita tidak boleh langsung kontak tanpa pelindung, tapi kita harus menggunakan pelindung seperti sarung tangan, sepatu yang tertutup, dan juga kacamata. Selanjutnya kita harus rajin mencuci tangan. Setelah kita memegang unggas, kita harus mensterilisasikan tangan kita atau mencuci tangan kita dengan benar dan juga bersih. Dan tentunya sebagai pencegahan juga kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan benar-benar matang, apalagi makanan yang berbahan dasar apalagi makanan yang diperoleh atau dihasilkan dari unggas tersebut. Kita harus benar-benar memasaknya dengan matang. Next slide. Nah, jadi tentunya ada vaksinasi yang harus dilakukan juga dalam dunia kedokteran hewan. Jadi vaksinasi ini ditujukan untuk mencapai sasaran bila kita tidak mengalami yang namanya influenza itu. Jadi kita harus memberikan kepada diri kita itu perlindungan terhadap timbulnya penyakit yang secara klinis. Kedua, perlindungan terhadap serangan virus yang virulen. Yang ketiga, perlindungan terhadap ekskresi dari virus sendiri. Dan yang keempat, kita harus memperhatikan pembedaan yang secara serologik antara hewan yang telah terinfeksi atau unggas yang telah terinfeksi dan unggas atau hewan yang divaksinasi. Nah, hal ini dikenal sebagai differentiation of effect from vaccinated animals atau prinsip DIVA. Next slide. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Demince. Untuk kesimpulan dari semua keterangan yang disampaikan, yaitu makna penting peranan virus influenza unggas atau AI yang sangat patogen terhadap wabah yang menghancurkan peternakan unggas secara nyata makin meningkat dalam 10 tahun terakhir ini. Wabah ini dapat menimbulkan kerugian besar terhadap industri ternak unggas dalam skala lintas benua. Risiko paparan unggas manusia secara langsung berhubungan dengan meningkatnya kehadiran virus yang berpotensi menular dari hewan ke manusia dalam unggas ternak. Itu dia presentasi dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak dan semoga video kami bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Janet Arape dan teman saya Demince Kuboya. Kami dari kelompok 3 Virologi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.